Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan aksi Jumat Bersih di Kali Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kegiatan dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendali Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik beserta jajaran dan Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah beserta jajaran. Menteri Hanif menjelaskan dalam menjaga lingkungan di Jakarta ada beberapa sisi yang harus diperhatikan, diantaranya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Dari hasil pantauan kerja bakti di Kali Cipinang, masih terdapat cukup banyak sampah yang menunjukkan kepedulian masyarakat akan kebersihan. Khususnya kebersihan kali masih kurang yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan seperti tercemarnya air hingga terjadinya banjir dan penyakit. Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan, khususnya kali, guna menjaga Jakarta agar tetap bersih dan sehat. Terhadap lingkungannya, dua sisi yang sebenarnya cukup penting di Jakarta, atau tiga sisi. Indeks kualitas lingkungan, ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kecukupan lahan. Jadi tiga-tiganya Jakarta sangat memprihatinkan, serius sangat memprihatinkan. Kita hanya hidup karena bisa ditompang dari kondisi landscape sekitar. Tapi sesungguhnya Jakarta perlu banyak effort. Yang karena sampah kita itu tidak kurang dari 8.000 ton per hari yang keluar dari rumah tangga. Ini tadi baru sedikit sudah berkarung-karung kita dapat, dan sepertinya masyarakat masih belum sadar untuk kemudian bersama-sama menjaga sungai. Jadi sampah yang 8.000 itu yang bocor sudah sekian banyak, yang sampai ke TPA aja sudah 7.500. Ini upaya ini harus terus kita bangun. Ini hanya untuk menstimulus saja. Langkah besarnya telah kita susun dan terus kita pantau. Kita akan memperkuat segala instrumen yang telah diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Kami dalam waktu segera akan segera menegakkan hukum terkait dengan kondisi ini. Kalau perlu tersangka, ya tersangka. Kami tidak akan mundur daripada itu. Karena ini untuk memberi perhatian kepada semua khalayak. Kita, KLHK, sangat sungguh-sungguh menjaga Indonesia. Karena kita di Jakarta, kita akan selesaikan Jakarta dulu. Jadi tentu tidak mudah. Untuk sampah, kami sudah mencoba membangun skenario-nya dengan melibatkan semua pihak. Kami akan melarang kuat keluarnya food waste di perkantoran, di kawasan, di gedung-gedung, di rumah makan. Kalau perlu tegakkan hukum, kami akan tegakkan. Kami akan denda karena peraturan pemerintah untuk pemungutan dendanya sudah ada. Jadi kami akan pungut. Kemudian yang terkait dengan air juga kami akan kembali pantau. Kami akan jaga poin source-nya dulu. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini harus kita ketati dulu, karena sejatinya mereka yang akan banyak terindikasi mengeluarkan polutan, sampah, dan seterusnya. Masyarakat juga akan kita bangun melalui bank sampah unit bekerjasama dengan pemerintah provinsi. Kami akan ajak seluruh pihak yang mengeluarkan sampah, baik itu pembuat kemasan, pembuat kaleng, dan lain-lain, harus bertanggung jawab. Kemudian juga kami akan kembali mengingatkan, memang nggak bisa lagi kita harus mengurangi sampah plastik serius. Untuk yang dulu udah pernah jalan kayaknya agak kendor, ini kita bangkitkan kembali. Pemerintah Kota Jakarta Timur, saya mewakili Pak Wali Kota hadir bersama jajaran. Di sini hadir dari wilayah Pak Asisten, Pak Camat, Bu Lurah, dari Sudin LH, dan juga Pertamanan, serta masyarakat setempat hadir dari Pak RW, Pak RT, seluruh kader, dan juga pastinya dibantu oleh petugas dari PPSU. Semua kelurahan ikut turun kemari untuk membantu juga bersama dengan petugas dari LH Pertamanan. Artinya bahwa tadi bersama Pak Menteri, Pak Wamen, dan jajaran dari KLH sebagai tetangga, karena posisi kantor KL ini adalah berada di RW 02. Ini tepatnya di RT 15. Kami berdiri di sini, ada Kali Cipinang. Di sini memang menjadi tempat yang kita lihat secara airnya pun tadi sangat hitam ya, kemudian juga sampah plastik yang memang terus mengalir. Ketika kami bersihkan bersama tadi,
walaupun hanya 1 jam cukup banyak juga yang terambil dari sampah plastik yang ada di kali. Teman-teman pastinya dari Sudin LH, dari kelurahan, kecamatan maupun UPK Badan Air juga melakukan pembersihan bersama masyarakat setempat. Tapi dengan melihat kondisi saat ini dan kemudian kita melihat sebentar lagi mungkin akan masuk ke musim penghujan, saya menghimbau agar masyarakat sama-sama yuk kita kerja bakti terus, jagain lingkungan kita, khususnya tadi Pak Menteri juga menyapa dari warga yang berada di sekitar Kali Cipinang, berada di RT 15 ini, agar sama-sama jagain lingkungan khususnya di sekitar pinggir kali dan juga kali jangan sampai ada yang buang sampah. Karena tentunya kita berharap pertama ketika musim hujan nanti tidak ada lagi banjir, apalagi banjir disebabkan oleh sampah. Berarti karena sampah ini persoalannya adalah mengenai kesadaran dari masyarakat dan juga tentu dari tanggung jawab kita semua, pemerintah bersama masyarakat bersama seluruh komponen Pentahelix. Begitu kami dari tingkat kota yuk sama-sama terus buat lingkungan bersih, kali bersih, dan juga langit biru. Ya, ada sanksi yang sudah diatur dalam Perda tentunya kan terkait dengan kebersihan. Begitu nanti kami akan lakukan upaya untuk pertama monitoring, kemudian yang kedua lakukan ini secara ketentuan yang berlaku bersama Sudin terkait. Jadi artinya Sudin LH mulai hari ini lakukan terus pengawasan secara intensif bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat kelurahan bersama perangkat seluruhnya dari sisi Sudin terkait, kemudian dari kecamatan, kelurahan, dan tingkat kota, agar kita lakukan monitoring, evaluasi di mana titik-titik rawan pembuangan sampah. Tadi juga disampaikan oleh warga ada beberapa orang ya, oknum lah ini yang membuang tinja, limbah tinja ke kali. Ini kan persoalan. Pertama, tinja itu juga sangat kotor ya, kemudian juga menimbulkan banyak penyakit dan artinya dia masuk ke aliran kali yang semula ini kali tahun 1980 menurut Bu RT itu sangat bersih, buat nyuci pun bisa. Tapi ternyata hari ini kita melihat sangat tidak layak untuk kebersihan sebuah area kali. Untuk itu kebersihan ini perlu dijaga oleh semua pihak. Penegakan hukum perlu. Nanti mungkin dilakukan kita operasi kembali justisi kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di bidang kebersihan lingkungan hidup. Seperti itu. Harapannya, ayo sama-sama. Kalau kita mau tinggal Jakarta Timur dengan aman, dengan nyaman, dengan bersih, ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita bersihkan lingkungan kita kelola sampah yang ada sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk, dan harapannya kalau sudah dipilah, dikelola, sampah yang akan dibawa ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang akan sedikit. Kalau volume di Bantar Gebang masih banyak pertanyaannya. Nah, ini akan kita sama-sama lihat di lapangan. Apakah betul-betul sudah terkelola dengan optimal? Tidak hanya pemukiman, tetapi banyak tempat seperti mungkin kantor-kantor, kemudian pasar, kemudian tempat-tempat usaha, rumah-rumah mungkin tertentu yang fasilitas pasos dan sebagainya, ataupun tempat-tempat area-area publik dan area-area swasta yang mungkin dikelola masing-masing. Nah, ini semua area harus kita sama jaga. Demikian. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.